Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Baitul Tahirin rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam tentunya kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling sabar dalam hidupnya, paling sopan perilakunya, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita umatnya, dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhirah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu hal yang patut kita syukuri adalah dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentaati perintah-perintahnya. Sekaligus kita diberi kekuatan oleh Allah taala untuk menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mungkin bisa. Termasuk ketika siang hari ini kita mau hadir di masjid ini, semata-mata adalah karena Allah taala telah memberikan hidayahnya kepada kita. Maka ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Ketika kita sudah dimudahkan untuk menjalankan amaliyah-amaliyah ibadah, salat 5 waktu misalnya. Kemarin kita 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, kita jalankan ibadah Ramadan itu dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Kita membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ada satu pertanyaan besar di dalam diri kita masing-masing yang patut kita introspeksi. Apakah ibadah ritual yang kita lakukan tersebut sudah membawa dampak di dalam diri kita, sudah menjadi satu air yang membasahi rohani kita, sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang bermakna dalam kehidupan kita? Ataukah ibadah itu masih sebatas rutinitas ritual, dari Ramadan ke Ramadan, dari waktu sholat ke waktu sholat, dari Jumat ke Jumat berikutnya, kita semata-mata hanya menjalankan rutinitas ritual, tetapi kita sesungguhnya masih belum bisa mendapatkan makna-makna atau esensi dari ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Maka perkenankan dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan 4 konsep agar ibadah yang kita lakukan betul-betul menjadi satu ibadah yang bisa menyirami rohani kita, sehingga dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain akan menjadi satu waktu yang kita rindukan. Sehingga ketika itu kita akan mengatakan, saya butuh sholat.
Kita akan mengatakan saya butuh berpuasa. Bahkan tidak hanya Ramadan, nanti diiringi dengan puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena sudah merasakan nilai atau esensi, substansi yang terdapat dalam ibadah itu sendiri. Konsep yang pertama agar ibadah itu betul-betul bisa meresap dalam diri kita adalah konsep tauhid. Ini yang paling utama, ini yang paling mendasari. Ketika kita merasa bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu kita persembahkan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat misalnya kita merasakan bahwa ketika itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, innamal musalli munajin rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak heran kalau kemudian waktu sholat ini menjadi waktu yang sangat kita rindukan. Karena di dalam sholat itu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sekedar rutinitas saja, kita hanya terbatas pada gerakan sholat, bacaan sholat, tanpa kita hayati dan kita renungi makna tauhidnya, maka sholat itu akan menjadi kering. Maka mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa merasakan betapa setiap ibadah yang kita lakukan itu ketika kita dasari semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan menjadi air yang menyejukkan rohani kita. Sehingga tidak heran kalau kemudian secara otomatis sholat itu akan berdampak sosial. Orang yang sholat akan mempunyai stabilitas temperatur batin dalam kehidupannya. Orang yang sholat akan tercegah sendirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Karena sholatnya betul-betul terhayati. Syaratnya tauhid. Maka di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Rasulku. Di Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan. Yang hakikatnya ini juga perintah untuk kita. Apa yang harus kita katakan? Apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, aku persembahkan untukmu ya Allah. Maka dengan ini ibadah itu akan menjadi sesuatu yang menyejukkan hati kita. Yang kedua, agar ibadah itu betul-betul bermakna adalah ittiba'ur rasul. Ibadah itu konsepnya harus betul-betul mengikuti contoh. Siapa contoh kita? Baginda Rasulullah SAW. Jadi ibadah itu tidak boleh ngawur. Ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Ibadah itu tidak boleh ngarang-ngarang. Ibadah itu harus ada patronnya, ada konsep contoh yang jelas. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Maka sesungguhnya ketika kita sholat kita itu adalah mencontoh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Pertanyaannya, bagaimana kita mencontoh beliau sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat beliau salat? Tentu ya, yang kita ikuti adalah hadis-hadis beliau yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang sampai kepada kita secara bersambung, dan demikianlah kemudian kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka orang yang beriman tidak ada idola lain selain Rasulullah SAW. Yang ketiga, konsep agar ibadah itu bisa bermakna adalah konsep at-taisir. Islam itu adalah agama yang mudah. Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan dalam kaidah usul fikih ada kata-kata al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang dalam keadaan sulit justru itu akan mendatangkan kemudahan. Contoh misalkan, sholat ketika kita dalam keadaan sehat itu diharuskan dengan berdiri. Tetapi ketika kita dalam keadaan sakit, bolehlah kita sholat dengan duduk. Duduk pun tidak mampu, bolehlah sholat dengan berbaring. Berbaring tidak mampu, bahkan tidak bisa bergerak karena terkena sakit stroke misalnya. Tapi selama dia masih hidup, dia masih wajib sholat. Dengan apa? Dengan isyarat kedipan mata.
semampunya. Itu konsep agama, konsep taisir, konsep yang mudah. Ketika kita safar misalnya, ketika kita bepergian misalnya, sholat yang misalnya biasanya zuhur dengan asar itu berdiri sendiri, itu bisa kita jadikan satu, namanya sholat jamak. Yang 4 rakaat bisa kita jadikan 2 rakaat, namanya sholat qashar. Ini termasuk bagian dari kemudahan. Maka agama itu mudah. Nah, yang terakhir, para jamaah rahimakumullah, agama itu akan membawa maslahat. Agama itu akan membawa kebaikan. Semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pasti akan membawa kebaikan bagi hambanya. Pasti akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang menjalankannya. Contoh misalkan puasa yang kita kerjakan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Ta'ala. Ternyata setelah diteliti secara medis, puasa ini pun menyehatkan. Ya, bahkan ketika kita itu sholat, di dalam sholat itu di samping ada ritual ibadah kita menghadap kepada Allah Ta'ala, di situ juga ada sebuah terapi gerakan-gerakan yang akan bisa menyehatkan tubuh kita. Karena apa? Gerakan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu semua Allah yang memilihkan. Itu semua Allah yang menentukan. Sehingga tidak hanya sekedar kita mengangkat tangan. Dan ini pun ternyata setelah diteliti secara ilmu medis, ternyata para dokter yang meneliti itu bersepakat bahwasanya ini menyehatkan. Maka sehingga ketika kita bisa betul-betul merasakan esensi dan substansi dari setiap ibadah yang kita lakukan, agama ini akan bisa menyirami kalbu kita. Di tengah-tengah kekeringan zaman akhir ini, agama akan bisa menenteramkan kita, agama akan bisa memberkahi keluarga kita, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil setiap makna dari setiap ibadah yang kita lakukan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima setiap amaliyah ibadah kita. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azima wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma sallimna min fitnati dunya wa adabil akhirah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.